dilema buat masa depan. Betul. Kuliah bukan hanya sekedar untuk dapat title atau gelar, tetapi sebenarnya dengan perkuliahan itu adalah kesempatan buat semua generasi muda membuka peluang apa yang mereka bisa buat ke depan. Bukan hanya punya pemikiran seperti zaman dulu, saya kuliah, saya kerja. Kuliah kerja, nanti besok-besok banyak. Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. So kembali lagi ke Pos RT, podcast obrolan santai. Nah, kali ini kita tetap bahas UKT guys, uang kuliah. Katanya Mas Hartanto kemarin, uang kuliah atau tombok. Tombok itu bahasa Jawa apa ya? Kayak uang sudah disiapkan 1 juta, ternyata kita harus bayar 10 juta. Iya, kayak nambahin uang kuliah nambahin. Nah, kalau kemarin kita pembahasannya sudah ke mana? Ke versi uang kuliah pokok. Nah, sekarang ini kita mau bahas yang versi yang norogi, yang membiayai. Nah, yang kebetulan ini di depan saya ada Bang Steve. Halo Bang Steve. Nah, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik-baik saja juga. Itu dia, bagus ya, sehat ya Bang ya. Amin. Ya kelihatan Selalu. Memang kalau usia Bang, usia 35 plus itu Bang, itu memang harus banyak banyak olahraga, jalan-jalan gitu, minimal 10.000 langkah berapa gitu loh. Nah guys, tapi sebelum kita bahas jadi kita garis bawahi dulu guys, kita sambil Bang Steve ini posisinya di Amerika, tapi membiayai apa ya, kayak ponakan ya Bang ya, membiayai kuliah di Maluku sama di UGM ya, di Jogja tuh di Jogja. Nah, ponakan beliau ini kan juga kuliah di sana guys, makanya kita harus berterima kasih betul guys sama orang tua kita, sama Pak Lik yang ini ya, Pak D, Bule yang membiayai, mungkin yang membiayai kuliahnya itu terima kasih. Soalnya kan ya lah, kuliah itu kan tidak murah, kuliah itu kan ya mahal, tapi ya kalau terlalu mahal juga repot juga. Nah, kan juga dapat salam dari Pak Diarti Bang, sama Mas Andreas. Jadi salam balik ya. Sekarang liburan di Batu, enak udah jalan-jalan. Kita belum. Nah itu mereka yang apa ya, Fulbright, mungkin kangen Fulbright, beasiswa. Oh ya, buat teman-teman juga yang apa namanya, yang apa ya, beasiswa, misalnya kedokteran, kayak Dokter Mason bisa nonton yang ini. Jadi Dokter Mason itu ceritanya beasiswa S2, S3, S2 Fulbright, dan S3 dari S3-nya kampus, Iowa State. postdoc-nya juga kampus ya. Cuman S1-nya memang di Makassar. Tapi ada juga Bang, yang Mas Andreas, S1-nya swasta. Ya, saya kurang tahu. Tapi ada sudah pernah kita podcast kan. Karena itu ada di overlay-nya. Bahkan ada beasiswa ke Australia, Inggris, bukan England. Apa sih? Pokoknya markasnya Manchester itu. Saya kurang lupa. Universitas Leeds. Nah, terus ke Amerika. Jadi teman-teman ini jangan putus asa juga yang tidak bisa kuliah. Jadi bisa nonton podcastnya ini. Bahkan ada yang juga yang di Jepang, yang sama Mbak Rosen kemarin beasiswa ke Jepang, ke Amerika, atau ke kedokteran. Nah, contohnya kedokteran kan kalau kita kan mahal banget ya Bang. Itu bisa nonton yang Dokter Mason gimana caranya dapat beasiswa itu. Jadi saran saya jangan patah semangat buat teman-teman
yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Jadi tetap semangat, tetap apa istilahnya ya, cari jalan keluarnya. Ya, sebenarnya tantangan yang ada itu kalau kita memiliki mental yang positif, tantangan merupakan suatu kesempatan. Gitu. Tantangan bukanlah sesuatu yang membuat kita menjadi mundur, menyerah, dan putus asa. Tetapi sebenarnya tantangan itu adalah satu kesempatan yang membuka peluang lain yang contohnya kita pikirnya planningnya cuma A aja. Ketika kita ketemu, kita bisa berpikir, oh mungkin ada planning B, planning C, atau planning D. Itulah jagoan. Beberapa teman-teman saya juga ada yang kuliah, lanjutkan perkuliahan mereka di Belanda, dan itu juga merupakan satu kesempatan sebenarnya sih. Kalau uang kuliah terlalu mahal, nggak mungkin nggak. Contohnya dulu waktu saya sekolah, uang sekolah saya SPP 250 rupiah. Itu dulu Buat 50 rupiah bang ya, per bulan. Per bulan per bulan itu iya, SD. Nah, nah, kalau bayangkan sekarang SD udah berapa juta-jutaan kan? Ah, berapa ya kemarin? untuk yang swasta ya, Swasta, untuk ya. yang swasta. Swasta ya, swasta berapa? Ya, swasta yang 30-40 juta. ya kayak gitu, segitu range-nya. Nah, sebenarnya dari saya pribadi sebagai orang yang mendanai ya penampungan kuliah itu, maksudnya sebenarnya pribadi ya harga mahal sudah pasti, Tetapi sebagai orang yang mendanai itu ingin memberikan yang terbaik untuk masa depan ya, penampungan atau anak-anak gitu ya dari orang tua itu pasti ada, sudah pasti, dan tidaklah mungkin ya persiapan itu tidak disiapkan sejak dulu. Misalnya ada beberapa contoh yang kita lihat berita-berita di Indonesia. Ada seorang, saya sendiri teman waktu di Ambon sekolah, teman saya itu punya ayah cuma jualan pedagang di depan sekolah. Tapi anaknya 6 orang, 6 semua sarjana. Semuanya sarjana bang. Semua sarjana. Nggak ada satupun enggak. Minimal S1. Minimal S1. Enam. Padahal dagangannya cuma jualan di depan sekolah. Ya. Nah, dan itu satu yang membuat Inspirasi ya bang. inspirasi dan memberikan suatu kebanggaan tersendiri gitu. Sebenarnya, ya tantangan itu pasti ada, tapi selalu ada jalan keluar. Setiap orang tua mereka mempunyai planning masa depan buat anak-anak. Nggak mungkin ada orang tua yang kepingin anaknya punya masa depan hancur, nggak ada. Ya, ada di berita di Indonesia yang itu cewek menarik becak, begitu sudah dibawa bapaknya naik becak. Satu kebanggaan tersendiri. Dan walau Kemarin lalu ya, tahun lalu. Iya, coba bayangkan hasil seorang narik becak itu berapa hasil lagi ya. Ya, tapi perjuangan itu. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, setiap orang waktu penampungan saya kuliah, saya memberikan ultimatum. 4 tahun harus selesai. Dikasih rule Iya, ya. 4 tahun harus selesai. Lewat dari 4 tahun, cari jalan sendiri. Cari gaya sendiri. Gitu. Buat semangat. Iya, kasih semangat dan supaya mereka juga memberikan satu pengertian bahwa Keseriusan belajar. serius belajar dan perjuangan dari setiap orang tua yang bekerja untuk membiayai kuliah anak-anak mereka itu bukan suatu pekerjaan yang biasa. Yang mudah ya. Iya. Apalagi kalau satu keluarga punya anak ada 5, 6. Wah, yakin aja kalau yang 1, 2 kuliahnya molor-molor, yang belakang-belakang ini gimana lagi? Iya betul. Nah, itu yang saya lihat sobat. Jadi sebenarnya uang kuliah yang tinggi itu bukan berarti suatu kesempatan yang tertutup. Sebenarnya itu merupakan opportunity, kesempatan yang baru untuk kita semua untuk melihat tantangan-tantangan ke depan. Sebab masa depan semua barang akan naik, tingkat ekonomi, living expenses semua juga akan tambah naik. Dia
Contohnya saja saat ini di tempat kerja saya sekarang kita ada punya satu alat baru yang diinstal di tempat kerja, jadi orang nggak perlu masuk lagi. Berarti apa, Pak? Robotik mungkin ya? Iya, seperti kayak robotik tapi dia pakai alat yang install, jadi nggak perlu masak, itu cuma dipencet di jalan sendiri. Oke. Dan saya share sama anak buah saya bilang gini, ini tantangan. Oke. Kalau kita nggak bisa menunjukkan sesuatu bahwa kita bisa lebih dari ini, kita akan diganti semua dengan ini barang-barang kita. Nah, jadi ini juga suatu dilema buat masa depan. Betul. Kuliah bukan hanya sekedar untuk dapat title atau gelar, tetapi sebenarnya dengan perkuliahan itu adalah kesempatan buat semua generasi muda membuka peluang apa yang mereka bisa buat ke depan. Bukan hanya punya pemikiran seperti zaman dulu, saya kuliah, saya kerja. Nanti besok-besok banyak dilema buat masa depan. Betul. Kuliah bukan hanya sekedar untuk dapat title atau gelar, tetapi sebenarnya dengan perkuliahan itu adalah kesempatan buat semua generasi muda membuka peluang apa yang mereka bisa buat ke depan. Bukan hanya punya pemikiran seperti zaman dulu, saya kuliah, saya kerja. Nanti besok-besok banyak dipakai teknologi modern, tenaga manusia nggak dipakai lagi. Ya. Nah, ini Bang, ada pertanyaan menarik Bang. Ini kan ceritanya kan UKT kan mahal Bang. Untuk yang level untuk yang memang kategori miskin memang tidak perlu bayar semuanya, memang ada kategori. Nah, fenomenanya kemarin itu Bang. Nah, kembali ke tadi Bang, kuliah tidak hanya mencari title, sedangkan ini kan banyak mahasiswa ini yang serius, ya mohon maaf. Soalnya kadang-kadang kan ada pemikiran, saya tidak ngomong keseluruhan ya Bang. Ada pemikiran yang pokoknya saya bayar, orang tua saya kaya, kuliah dapat gelar, kerja. Nah, kadang-kadang ada juga yang memang serius itu dalam arti begini. Orang tuanya nyari uang juga kerja keras, anaknya itu juga belajar dengan keras sampai dapat prestasi. Ini juga ada yang pemikiran yang serius seperti ini. Nah, tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang berpikiran, pokoknya saya kuliah di kampus negeri, bayar. Terus setelah lulus saya dapat title, dapat kerja. Otomatis kalau kuliah negeri ya memang kayak ini dapat kerja otomatis sih. Kalau dibanding yang lulusan SMA, dibandingkan ini kan sekarang ini kan ketat banget Bang. Ya. Nah, menurut tanggapan Bang Steve sebagai pendengar, silakan tanggapan atau dulu kan Bang Steve juga kuliah di sini kan. Nah, itu gimana Bang tanggapan seperti itu? Ada pandangan kayak gitu gimana Bang? Sebenarnya gini, universitas adalah satu lembaga atau suatu tempat di mana kita belajar untuk memperoleh atau menambah pengetahuan dari apa yang kita belum ada, atau suatu tempat di mana kita belajar untuk menemukan sesuatu yang baru, ya, untuk membuka peluang pikiran kita tentang suatu masalah, tentang suatu problema, atau membuka peluang kita untuk memberikan seperti misal research atau penelitian, menemukan sesuatu yang berguna untuk masa depan. Dan inilah ilmu-ilmu yang kita perlu cari. Dan kalau hanya kuliah berpikiran hanya untuk dapat gelar, lalu itu terus nanti kerja balik lagi, ya it's okay, tapi harus direnungkan kembali untuk apa saudara mau kuliah, tujuannya di situ untuk apa, gitu ya. Karena orang tua yang membiayai perkuliahan saudara pun memberi dengan sepenuh hati. Dan kalau anak-anak muda yang serius dalam perkuliahan mereka, sudah pasti ada selalu jalan keluar untuk mereka. Betul. Untuk mengatasi semua tantangan, dan mereka akan memberikan yang terbaik. Kebanggaan buat orang tua. Betul. Yang itu yang luar biasa.
ada satu keluarga, Betul. anaknya datang kuliah di Iowa State sini. Itu bapak ngomong secara pribadi, aduh saya nggak tahu anak saya bisa selesai nggak Betul. kuliah di Amerika. Oke. Uang kuliah tuh banyak, Oke. belum bayar uang kos-kos Apartemen. apartemen, belum uang makan dan sebagainya. Ya, mahal Berarti banget. itu miliaran rupiah yang harus dibuang untuk kuliah Ya. anaknya di sini. Saya bilang sama Pak orang umum itu, Om itu ya, saya bilang, ya percaya aja, pasti bisa. Dan dititipin, Bagus tolong selalu lihat-lihat. Saya bilang oke. Dan satu yang saya sharing sama anak itu, ya kamu dari keluarga mampu ya, bisa datang ke sini tidak masalah. Tapi harus ingat, apa uang yang dibiayai itu tidak sedikit. Nah, dan syukur alhamdulillah anaknya selesai tepat waktu. Keluarga papa mamanya datang. Datang mereka. Ya enggak yang pintar banget, tapi tepat waktu. Tepat waktu selesai semuanya. Kekhawatiran orang tua itu pun hilang. Nah sekarang anaknya udah pulang ke Indo, udah mulai berkarya. Beberapa anak Indonesia yang lulus dari sini, ada yang udah buka, mereka punya perusahaan sendiri di Indonesia, di Jakarta. Sudah berkarya. Nah itu tujuan di situ. Jadi sebentar Bang, saya potong ya. Jadi gini guys, Bang Steve ini selain membiayai dari ponakannya di Indonesia, juga kadang-kadang dititipi orang tua dari Indonesia yang anaknya kuliah di Amerika. Saya tahu itu siapa yang dari Malang itu berarti yang kaya itu banyak. Oh iya. Siapa itu namanya? Iya itu. Itu memang Bang Steve terus apa ya? Kamu itu kayak apa ya? Jangan hanya leha-leha di sini, kayak kamu harus study gitu. Jadi kayak apa ya? Soalnya kan kalau sebagai orang tua kalau pulang ke Indonesia kan nggak bisa kontrol di sini. Nah Bang Steve ini kadang-kadang juga di TV sebagai apa ya, perwakilan orang tua lah kalau di Amerika. Yang saya tahu kemarin yang satu itu soalnya Bang Steve yang apa sih kayak apa sih kalau orang Jawa itu ngasih dipecuti apa ya dikasih semangat ya digembleng bahasanya ya. Itu yang saya tahu kemarin, soalnya pas saya main ke apartemennya dia, wah ada Bang Steve ini, wah ini. Jadi kayak dia mau apa dikit, dikata Bang Steve kamu gini loh yang terbaik. Gitu. Soalnya kan kalau di Amerika ini kan satu jarang orang ngomong, satu kita mau akrab dengan orang pun itu juga harus apa ya kayak kita mau berteman dengan orang itu kayak kalau tidak pelek itu susah. Makanya itu mohon maaf teman-teman, kalau podcast kok orangnya kok itu aja gini, bukan itu aja. Karena saya pun juga harus connect dulu dengan orangnya gitu loh. Jadi kayak misalnya yang kami tahu aja, yang kami bisa kenal. Kalau kami misalnya belum bisa kenal lebih jauh juga, nyuwun sewunya ini kadang-kadang juga sulit juga. Yang berbeda kalau di Indonesia kita tinggal friend, ya dengan di sini ada yang mau naik ke permukaan, bukan naik ke permukaan. Ada yang mau mengutarakan idenya. Nah itu bahayanya podcast itu loh kadang-kadang. Kalau kita ini kan soal ide Bang soalnya ya. Kadang ada orang yang mau mengutarakan idenya. Kadang itu ada orang yang dikip sendiri idenya. Nah kita itu tidak mau ya orang yang idenya ini untuk sendiri ini terus dimunculkan, dipaksakan tidak mau. Makanya kemarin saya juga terima kasih kepada yang sudah podcast di sini. Kayak Mas Adi, Dr. Mason, Mbak Rose, Mas Andreas, Mas Hartanto Wibowo, kemarin sudah bahas UKT, Bang Steve sendiri, cara bekerja di Amerika. Nah, itu saya mengucapkan terima kasih banget. Dan mungkin mohon maaf jika mungkin kata-kata saya mungkin kurang pas atau menyakiti seseorang, misal saya mohon maaf. Karena saya kan yang apa sih namanya? Pemilik ownernya kebetulan saya. Jadi saya mohon maaf mungkin kalau kurang pas, tapi memang kenyataannya seperti ini, harus kita omong. Kayak kemarin UKT uang kuliah Torok sama Mas Hartanto itu memang harus kita ungkapkan di publik. Kenapa kok saya tidak ambil misalnya judul kalau mau bikin viral nambah subscriber misalnya, ambil aja Vina, kasusnya Vina. Iya kan Bang, yang lebih ramai itu loh.
Tapi kita kan narasumbernya kalau sembarangan orang kan masa ya Bang Steve terus ngomentari nah ya lucu Bang ya lucu juga. Kurang informasi. Kurang Nggak ada informasi. pengalaman di sini. Nggak ada. Kalau dipaksakan misal ada di sini di belakang sini ada kantornya Criminal Justice. Ya teman saya kan ada di kriminal kita ya. Nah, saya panggilkan di sini. Ya nggak nyambung juga. Kasuistik di Indonesia malah bikin apa ya? Malah giring opini baru malah saya kurang suka kayak gitu. Biarlah kita serahkan ke penyidik di Indonesia atau siapapun lah di Indonesia sana kita bahas yang kayak OKT memang mohon maaf ini perlu kita bahas sekali eh, karena kalau sampai mahasiswa muncul Bang, kalau sampai mahasiswa ini yang apalagi SPMB yang anaknya pegawai yang notabene kadang-kadang itu uangnya itu misalnya di press 5 juta yang bayarnya 3,5 juta ternyata tabungannya orang tuanya 5 juta dan harus ngutang lagi ketika misal 14 juta ini saya pernah ngalami orang tua yang kayak gini soalnya ya orang tua sendiri saya sendiri kan PNS juga kan artinya uang untuk adik saya ini kebetulan adik saya yang kandungnya satu Bang adik yang dua ini adiknya ibu tapi meninggal tapi dirangkul dia diambil dua namanya Siwi sama Nisa adik saya ini yang kandung ini kan gigi jadi tiga jadi biaya tiga ini dengan uang segitu guys itu sampai dulu Bang itu dulu saya berikan PRDK Brawijaya apa namanya ini cerita ringan bukan jalurnya yang orang pinter bukan yang ada kelas ekstensinya loh ya. Bukan yang SPMB-nya bukan itu dulu kena 12 juta tapi saya kan harus realistis guys Anda juga harus realistis saya punya adik artinya kalau untuk saya biaya kuliah di negeri tidak mungkin kan sangat tidak mungkin itu saya bisa kuliah tapi saya tidak bisa sekolah hanya saya realistis untuk ngambil di UGD Universitas Gus Dur itu ya tapi saya UGD Bang ya Universitas Gus Dur karena rektornya Gus Dur nah di kampus itu akhirnya saya belajar lah ekonomi artinya di sisi lain akhirnya saya bisa kuliah bahkan adik saya sekarang sudah S2 dari IAIN mana yang Malang itu bahkan ada adik saya itu dua itu juga sudah selesai juga artinya Anda sebagai mahasiswa atau Anda calon mahasiswa Anda harus juga berpikir realistis soal dana kalau tidak bisa kayak ambil bawahnya kerja kuliah S2 nya tonton di sini caranya ngambil kita share kok contohnya yang itu mohon maaf loh guys ya ini kita di sini podcast ini mau kasih Anda solusi artinya solusi kalau memang mau ada yang gratis tadi sudah tadi nah ini saya bacakan ya ada dari Mas saya sebut ini jadi ini teman-teman saya yang dari Mesir kebetulan yang dari Mesir dia tulis tulis artikel ya tulis di artikel ini bahwa namanya Kiai ya Ustadz Faisal Zulkarnain ini Facebooknya Sheila Ardiana nanti saya overlay sudah saya izin untuk di share di podcast saya bisa bacakan sedikit Bang boleh laki-laki ini biaya kuliah di Al Azhar gratis yang di Mesir kayaknya ya kalau di Amerika kan sudah kita bahas yang di Fulbright nah, sudah saya bahas di Deswa yang kemarin di mana di banyak jalan kuliah yang gratis insya Allah Bang. Asalkan Anda serius di Jerman nanti saya share insya Allah teman-teman saya banyak jaringannya atau yang dari Al Azhar yang di Blitar itu ada namanya Ustadz Fuad juga ada ini yang saya bacakan ya dia kuliah di Al Azhar gratis lagi rame biar kepala Indonesia yang naik Al Azhar malah mengatur seluruh biaya kuliah dari S1 sampai S3 seluruh mahasiswa asing gitu. Keputusan resmi sejak 2019 tapi masih diterapkan 2021 Masya Allah tapi apa Anda tahu kenapa sampai nah ini bla 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 1.600 per tahun nggak sampai 1,5 juta Anda baca sendiri guys ya nanti saya overlay panjang soalnya bahwa disebut sebagai panjang kok mungkin ini nanti minta waktu saya pokoknya gitu guys pokoknya saya overlay dengan baca sendiri sampai itu sendiri artinya gini Bang artinya kadang-kadang memang kalau orang sudah kuliah itu rezekinya terlambat ya gimana Bang kadang-kadang ya maksudnya tadi
maksudnya pengalaman pribadi Mas Yusuf aja mengingatkan saya dulu juga adalah ada adik saya punya teman seangkatan ya, dia itu udah orang Chinese. Oke. Chinese. Oke. Ibunya hanya penjahit. Artinya Bang Cid. Adik saya punya teman Oh, adanya punya teman ya. penjahit pakai Di Ambon. di Ambon. Waktu dulu ya. Dulu. Terus ikut program untuk belajar ke luar negeri. Dia satu-satunya yang diterima. Dan sekarang dia sudah berada di luar negeri di Switzerland. Dan waktu kuliah dia itulah. Padahal waktu sekolah itu enggak sekolah yang kita bilang sekolah yang top ya. Betul. Ya wajar, tapi Biasa. anaknya mampu dan dia menghargai ibunya hanya janda yang membiayai dia satu-satunya. Sekarang dia lulus dengan cum laude yang terbaik. Wow. Dan dia sekarang sudah menjadi salah satu, waktu itu dia jadi dosen di sana, dan sekarang sudah jadi warga negara sana karena kepintarannya dia di Switzerland. Swiss. Ya, dia di Switzerland. Dan sampai sekarang dia hidupnya cukup mampu. Yaitu maksud saya, ketika tantangan ada di satu jalan sini, pasti ada pintu lain, opportunity yang terbuka. Kayak Mas Yusuf, misalnya mau kuliah dapat PMDK di Malang gitu ya, Iya, di terus ambil ke kuliah ke tempatnya Pak Gus Dur, ya nggak apa-apa. Kita kan, Betul gini, Bang. kita kan cari ilmunya ya. Iya. Dan ilmu itu ya, Mas. Zaman dulu saya juga nggak pikir saya dapat PMDK. Tapi saya akhirnya dapat surat PMDK. Jangan sama ya. nggak pikir kalau itu saya keterima, tapi mereka lihat dari nilai-nilai dari kelas 1 sampai Iya. lulus kan 3. Sampai sekarang suratnya masih saya simpan, keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu masih ada PMDK, masih ada sampai sana. Itu luar biasa gitu loh. Iya. Nah, tapi ya namanya hidup ya. Hidup ya. Padahal Harus realistis kita. ya orang tua saya bukan orang kaya. Orang-orang yang bergelimang katanya. Sama sekali enggak. Ya, orang tua saya hanya pemuka agama. Iya. Jadi penghasilannya ya tahulah nggak sebanyak orang Iya. lain gitu. Tapi ya semua Kasarannya kayak mark masjid itu. ya Saya tidak paham. banyak tuh ya. Makanya tapi semula diberi kesempatan bisa sampai S3 di sini. Ya. Adik-adik di bawah saya semua bisa selesai minimal S1-nya. Tapi yang dari Belanda kemarin yang mau datang ke sini. Ya ada Adik, ya. itu. Ya, jadi ya semua karena itulah never give up. Never give up. Ya, Benar. ada dalam bahasa Inggris dia bilang perseverance will make you be a great person. Perseverance artinya ketika kita bertahan dalam semua tantangan itu akan membuat engkau menjadi seorang yang terbaik. Ya, kayak menjalani prosesnya gitu. Jadi menurut saya itu benar, kenyataan ada di depan mata kita. Uang kuliah mahal, Uang kuliah naik. mahal, tapi kita juga mesti berpikir bukan hanya satu poin di situ. Itu juga melingkup banyak hal. Ya mungkin ya saya tidak tahu ya. Keren. Insya Allah tapi. Insya Allah katanya Mas Artana. Insya Allah. Tapi voting ya. masih nungguan loh. Artinya gini loh, kalau anggaran pendidikan memang sebesar misal 20% itu dan dianggap kurang, ya saya juga kurang tahu juga. Oh 20% saya anggap banyak, sudah banyak gitu. Artinya dan saya apresiasi untuk Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Ini terlepas bla bla bla. Unpad Bandung malah tidak menaikkan UKT. Saya ada cuma tidak bisa saya share. Unpad Padjadjaran Bandung tidak dengan alasan bahwa masih dalam masa COVID dan akan dibiayai pakai dana apa gitu. Artinya kan Unpad aja bisa, kenapa yang lain tidak bisa gitu loh, Pak. Artinya untuk memang sesuai pembukaan undang-undang
alinea keempat di situ, dan pasal 31 kurang tahu saya lupa jadi berapa selama yang jelas di alinea keempat itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa, itu sudah pasti. Artinya kalau bangsa seperti yang di podcast kemarin, semakin banyak orang pintar maka bangsa juga akan semakin maju, semakin pintar. Cuma kalau bisa memang biayanya digratiskan kalau bisa. Kalau tidak bisa ya kita harus realistis. Artinya kalau memang sudah jadi ketetapan pemerintah sudah didok sekian ya, dengan misalnya kalau harus tidak mulia ya harus cari jalan lain, kan gitu bang, harus gitu kan, harus realistis kan. Artinya kalau cari jalan lain ya mungkin bisa ke swasta dulu nggak apa-apa guys, ke swasta dulu baru nanti S2-nya tak kasih tahu yang full branding ya. Beasiswa kan nanti saya jelaskan, sudah saya share linknya ya, saya podcast sama Mas Andreas, Mbak Rose, Dr. Marson malah yang kedokteran itu malah. Jadi Anda mundur dulu satu langkah, maju satu langkah. Bahkan Dr. Marson aja yang S3 sama S postdoc, saya tanya, Dok, Anda mau nggak balik ke Indonesia? Mau, jawab. Mohon maaf guys, padahal tidak ada cawe-cawe pemerintah untuk biaya Dr. Marson. Sedikit pun tidak ada. Sebenarnya gini, tapi dia mau pulang. Maksudnya gini, ilmu, kalau sebagai orang yang rendah hati, Betul. dia mengerti ilmu yang dia dapat itu kayak tadi Mas Yusuf bilang, podcast ini cari orang yang rela untuk men-share pengalaman untuk menjadi peluang memberkati orang-orang lain. Betul. Sudah. Nah itu kayak saya lihat kayak Dr. Marson, beliau punya gitu, ilmu yang beliau terima bukan di keep sendiri, untuk keuntungan pribadi, tapi kalau bisa dibagi buat banyak orang. Lalu kenapa tidak kalau kita bisa mulai lagi dari Indonesia ya, karena dari sana juga kan perlu pembangunan. Dan ada beberapa yang saya baca beberapa hari lalu, ada yang lulusan Amerika, lupa di universitas ke mana, cewek, dia jadi camat di Papua. Oh ya, ada itu, ada terkenal. Jadi camat di Papua. Saya dengarnya malah dari Dr. Marson. Kan Dr. Marson dulu kan pernah di Papua. Jadi ada seorang lulusan dari Amerika S3, iya, malah jadi camat. Itu padahal ukuran, mohon maaf guys, lulusan Amerika PhD sendiri itu kalau pegang bupati masih bisa. Bupati bisa. Sangat bisa kalau masuk ke partai ACC, bupati bisa. Saya yakin. Ya, dia jadi camat itu sangat berbeda ya. Dan lepas dia kembali ke desanya, ya kalau nggak salah di daerah Tunggungan apa itu. Desa Dia kecil. ngapain, saya bilang aduh luar biasa. Artinya memang Betul. inspirasi banget. Betul, itu sama ya. Kita nggak bilang seluruh orang gitu ya. Semua kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing, dari mana kita bertumbuh dan melihat perjuangan daripada orang tua. Tepuk tangan dulu guys. Menarik sekali guys. Oke bang, ini sebelum mengakhiri karena kita kayaknya sudah 30 menitan, nanti kasihan teman-teman yang nonton, soalnya kan pakai Starlink kan. Selamat ya teman-teman sudah pakai Starlink dari Elon Musk, cepet banget. Wah. Karena dibandingkan dengan Amerika, internetnya jauh banget. Saya upload video 30 menit dengan rata-rata 4 giga. Ini nanti dapatnya 4 giga loh. 3-4 giga di editing. Itu 48 menit upload di YouTube loh. Cepet banget. Nah, kurang tahu deh ya, nanti penonton enggak, tapi kira-kira kurang cepat lagi ya kita bisa pakai yang fasilitas kampus ini. Kita pakainya yang umum soalnya, yang di Pemdanya. Oh iya. Bang, pesan untuk ini bang, kira-kira bang, pertanyaan terakhir. Untuk orang tua ini gimana bang? Misalnya untuk orang tua pembiaya, pendonatur, bukan pendonatur, pensupport mahasiswa. Kalau kemarin kan saya sudah bahas dengan Mas Hartanto kan dari versi mahasiswanya. Versi mahasiswanya memang banyak ini dari BEM UI, BEM UNS, teman-teman BEM memang sedang apa? Sedang lagi apa ya, emosi kalau lagi dengan sampai ke DPR. Tapi ini kan
kita juga perlu didengarkan juga. Artinya dari versi orang tua kan biar berimbang gitu loh. Artinya orang tua sendiri itu kan juga kadang-kadang kan juga punya suara juga guys, selain teman-teman mahasiswa. Kalau dari segi pemerintah ya begitulah pemerintah Pak. Gimana lagi, wah ya kan kita mau ngode-ngode gimana lagi, oh dia bilang mahal ya mahal. Sudahlah, kita mau kayak apapun juga kita harus punya solusi guys. Serius ini kita harus benar-benar punya solusi biar suatu luar negeri kalau perlu apa ya cari di luar negeri, kita harus jangan sampai wah aku stuck, wah aku tidak mau kuliah, oh sudah aku emosi, oh aku bakal jangan. Nah ini gimana Pak sebagai terakhir Pak pendapat konsep dari versi orang tua. Kalau menurut saya bagi orang tua yang ada di sana, ya, eh, gak usah kecewa, gak usah rasa putus asa dan hilang harapan, ya. Semua pasti ada jalan keluar. Kalau sampai selama ini membesarkan anak-anak sampai pada momen saat ini aja semua bisa jalan, pasti kedepannya selalu ada jalan keluar. Begitu. Iya, pokoknya be positif. Di positif. Ya, berpikir positif saja. Semua pasti beres. Kalau gitu saya tambahin sedikit guys ya. Sebagai orang tua mungkin didoakan saja anaknya, didoakan yang terbaik, Amin. yang baik bukan buat kita belum tentu yang terbaik. Artinya yang terbaik dari Tuhan itulah yang untuk mungkin kedepannya Masa depan. depannya. Ya buktinya saya juga tidak lulusan yang teman-teman saya negeri semua kok. Negeri semua. Buktinya saya berkat doa orang tua, berkat doa mertua. Akhirnya punya jalan, istri saya malah yang bisa keluar negeri. Ya. Nebeng juga kan. Artinya kan Husno. Ya. Masa depan dan saya pun di sini tidak cuma leha-leha itu enggak, saya belajar. Saya dapat sertifikat Forklift dari Sam's Club. Yang notabene katanya sulit juga untuk dapat sertifikat itu karena nanti bakal gajinya naik dan posisinya juga naik, katanya kan gitu. Dan saya pun juga learning di sini cara menembak juga. Kan di Indonesia kita bisa ditahan kan, bawa pistol aja ditahan, di sini enggak. Kita bisa bawa petenteng, maksudnya bukan petenteng, maksudnya dilatih dengan atau kita juga banyak teman di sini kayak Dr. Marso, Bang Steve, ya, Mas Hartanto, dosen gini nih, terus siapa lagi? Dapat ilmu, banyak pengalaman hidup. Banyak ilmu yang malah saya dapatkan kan gitu kan. Selain istri juga dapat ilmu, saya dapat ilmu, anak dia dapat. Iya, betul. Kemarin jual gua apa? Catur-caturnya. Terus yang Alia ini yang untuk main ponsel, wah keren banget. Dan tidak ada biaya tambahan. Artinya sebagai orang tua didoakan saja yang terbaik buat anaknya. Nanti entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi, misalnya, aduh PMDK gimana ya? Kita sebagai anak harus realistis, jujur kita harus realistis. Gitu. Tapi saya juga mengapresiasi Unpad dari Unpad tidak menaikkan UKT. Itu kita apresiasi. Terima kasih Bang Ti. Ada kata-kata Bang Ti? Tetap maju, bersemangat, never give, jangan menyerah, Never give up. never give up. Oke, bye-bye guys. Thanks for watching. Jangan lupa berdoa. See you. Next time. Enggak, kita ini kan mau pulang, Bang. Ya, Bukan next mau time. pulang, mau summer break. Ya, next time. Iya, Anytime. next time aja ya. Tadi Iya. kapan-kapan. Kalau pulang belum lah. Summer break mau jalan-jalan nggak, Bang? Iya, maksudnya pulang ke rumah sekarang. Oh iya, kita nanti saya ada janjian sama orang jam 5 nanti. Gitu guys ya. Thank you. Nanti kalau ada kita sambung lagi dengan orang-orang yang di podcast ini, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dan yang belum di podcast juga orang-orang yang hebat. Nanti next time kita Karena ada kesempatan. ordernya orang terhebat. Oh iya, juga. Saya kan cuma pengen mendokumentasikan bahwa sini loh ada dokter yang biayanya itu pakai biaya beasiswa, artinya biaya sendiri, berjuang sendiri tanpa cawe-cawe. Di sini juga ada
Mas Andreas yang dari lead dari Australia muter-muter. Pokoknya dari 80%, 80% mereka yang datang sini semua adalah karena kepintaran, ilmu, Karena benar. ya, perjuangan mereka belajar serius. Serius. Akhirnya jeripaya mereka itu Terbayar. terbayar dengan menerima beasiswa bisa keluar negeri semua. Gratis. Gratis loh itu, guys. Bahkan ada yang jadi dosen Mas Hartanto Ya, itu sampai sekarang jadi dosen di sini di Iowa Iowa State. Itu siapa yang coba aja kalau bisa jadi dosen di sini ya, coba jadi asisten dulu lah kalau bisa. Syaratnya asisten sulit dong bang, asisten dosen susah. sulit bang. Dan di situ juga harus mempertahankan posisi itu dengan cara memenuhi requirement, misalnya kayak yang ya kata kasar buat satu buku atau apa gitu ya. Harus paper terus. Iya, harus tetap di level itu, kalau sudah terpisah. Ya, kayak Bang Sid sendiri juga jadi manajer di sini. Saya nyetok punya biasa. Punya apa food truck. Bukan, kalau food truck saya aja levelnya apa restoran. Pokoknya gitulah guys. Artinya di sini itu banyak orang-orang hebat. Anda jangan patah semangat cuma gara-gara sesuatu yang tak pikir receh lah. Bukan receh sih. Kayak misalnya apa sih, skripsi pusing, karena saya punya teman baru skripsi pusing, nggak mau bikin skripsi, besok lagi semester lagi. Jangan kayak gitu guys. Yeah. Cari terus semangat. Kalau perlu literaturnya cari di luar negeri. Persoalan hari ini bukanlah the end dari segala-galanya. Betul. Tugas Anda belajar, tugas saya mencarikan informasi beasiswa kan. Dan belajar beasiswa di sini. Iya kan? Saling membantu kan Pak. Ya. Oke guys, sekali lagi terima kasih. Oke, wassalamualaikum.